Daniel memiliki roh yang luar biasa. Perhatikan ini, roh yang luar biasa membuat dia tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk oleh yang paling hebat di dunia ini. Daniel melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja itu, karena ia mempunyai apa? Nah ini dia masalahnya, haleluya. Banyak anak Tuhan rohnya kerdil, memble. Kalau biasa-biasa aja masih mending, di bawah biasa. Bahkan benar-benar gak jelas. Bahkan yang paling parah lagi, mati rohani. Makanya orang-orang Kristen model begini nih, lebih parah hidupnya dari orang dunia. Ya, lebih parah hidupnya dari orang dunia. Sebenarnya lihat saya semua, kalau rohmu tangguh, manusia batiniamu, gak ada ceritanya. Kau yang kendalikan area di sekitarmu. Daniel mengendalikan Babel. Bahkan Raja Babel pun, saudara, ada ayatnya berkata, sujud menyembah Daniel. Gak bisa disentuh, gak bisa diintimidasi. Orang yang punya roh yang luar biasa, intimidasi-intimidasi dari dunia ini, ya haleluya, receh semua, nggak mempan. Makanya firman Tuhan berkata, orang kalau udah dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah jadi manusia lain. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 itu ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya, jadi kalau roh Tuhan berkuasa atasmu, ini manusia batinia, ini manusia rohani. Yang berkuasa atasnya itu siapa? Ya, jadi bukan rohmu yang berkuasa atasmu, roh Tuhan. Makanya karena roh Tuhan berkuasa atas kita, ya kita hidup dalam tuntunannya. Jadi roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah jadi apa? Kalian pikir orang Kristen itu orang biasa? Enggak, manusia lain di kolong langit ini. Jadi kenapa kau masih biasa, kau enggak lain dari yang lain? Harusnya kau lain dari yang lain. Jadi jangan terus gini-gini aja dong. Sama-sama katakan, lain dari yang lain. Yang mau lain dari yang lain, katakan amin. Orang-orang yang tidak dewasa, yang kekristenannya hanya sekedar pokoknya ibadah hari ini, yang penting cari duit sungguh-sungguh demi kesejahteraan, demi kau dan semua hati, begitu dia keluarganya Nabi ya. Dan ibadah itu hanya sekedar ya untuk menunjukkan bahwa kita ini orang beragama. Kekristenan tidak hanya sekedar kita beragama, enggak, tapi ini bicara tentang hubungan, mengalami Tuhan setiap hari, hidup untuk Tuhan dan hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kalau kita nggak sampai ke situ, kita nggak akan dewasa. Makanya saya bilang, kita tidak boleh hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi kau harus terima dia sebagai suami. Karena dia yang bilang, aku akan menjadi suami yang menjadikan engkau akan menjadi suami. Ya udah, kalau Tuhan yang ngomong, sekali lagi, ini bicara hubungan. Betapa Tuhan rindu, kita bagaikan suami istri dengannya, melekat dua jadi satu. Mau nggak melekat sama Tuhan? Lihat saya, nggak mungkin kau melekat dengan dia kalau kau nggak pernah sampai memahami dan mengenal dia sebagai mempelai laki-laki. Ruth itu jadi mempelai bagi Boaz. Naomi memerintahkan pada mandi, berurat, kenakanlah pakaian bagus. Pakaian bagus itu bicara perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan nggak mungkin ada perbuatan benar kalau kita nggak dimandikan pakai firman. Saya udah jelasin kan, Yesus pasal 5, bahwa Kristus memandikan jemaatnya dengan air dan firman. Dan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara harus bisa dibersihkan firman. Otakmu dibersihkan firman, hatimu dibersihkan firman, tanganmu dibersihkan firman, termasuk isi perutmu pun dibersihkan firman. Firman yang bersihkan itu artinya mandi. Baru setelah mandi kita diurapi, hidup dalam Roh Kudus. Lalu kenakanlah pakaian bagus. Jadi saudara kan punya karakter ilahi kalau apa? Rela dan siap disucikan pakai firman. Dan mau dipenuhi Roh Kudus. Yakin saya, pakaian kemuliaan itu kan jadi bagian. Pakaian pengantin itu milikmu dan saya. Kita akan mengenakan pakaian mempelai. Haleluya. Kalau sudah pakaian mempelai itu bertanda hatinya pintar. Hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau sudah melekat, nggak perlu kau teriak-teriak kalau ada bencana. Kenapa? Tuhan luputkan, Tuhan bentengi. Mantap sekali. Katakan haleluya. Makanya jadilah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tetap pertahankan hak kesulungan itu. Miliki terus tanda penebusan itu. Makanya saudara dan saya tidak bisa tidak. Harus tinggal di Sion.